warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna fi lailatul qadri bi rahmatika arhamar rahimin. Ketua DKM beserta pengurus Masjid Jami'al Muhajirin yang dirahmati Allah, para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para orang tua yang hadir yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Juga ada Bapak RW yang hadir, orang tua saya nih. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah. Karena pada malam ini kita melaksanakan ibadah salat Aisyah dan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih malam yang ke-20. Ini fase yang kedua Pak, malam ini ya terakhir. Kita besok udah malam 21. Perasaan cepat banget Ramadan ya, Masya Allah. Kalau pribadi saya sih pengennya lama Ramadan, kalau bisa setahun. Bisa bayangin full tiap malam ke masjid musola. Bapak jangan mikirin amplop Pak. Saya kesini ikhlas, yakin, nggak ngarepin apa-apa, yang penting pengertian di mana aja gitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa, bulan silaturahim hadirin. Kita bisa terasa betul, Masya Allah, adanya ukhuwah Islamiyah kita ini terjalin dengan baik. Masjid musola ramai Pak. Bayangin kalau di luar bulan Ramadan ramainya kayak tarawih gitu kan. Isya seperti ini, subuhnya 3 shaf, 4 shaf, Masya Allah, udah barokah banget. Karena emang Ramadan adalah bulan training umat Islam. Orang yang berhasil Ramadannya kita lihat nanti pasca Ramadan. Jadi selesai Ramadan masih ada nggak tuh orang itu? Kalau masih ada berarti aman dia. Tapi kalau jamaah al-muhajirin, Masya Allah, wajah-wajah istiqomah semuanya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau dari saat ini sampai nanti ketika kita sudah menghadap Allah. Karena hidup ini jamaah rahimakumullah tinggal nunggu giliran. Dan orang meninggal itu nggak ada yang dibungkus sama ya kain sutra gitu kan, atau kain kebesaran orang itu hingga pesan berapa juta, berapa ratus ya harganya. Tidak. Semua orang meninggal dunia jamaah rahimakumullah dibungkus dengan kain kafan. Makanya kafan artinya kafan kita bakal kafanin. Makanya orang soleh itu jamaah rahimakumullah di rumahnya itu udah disiapin Pak. Udah disiapin itu
Jadi habis sholat tahajud buka lemari Pak, udah ngeliat kain kafan. Nasihat buat kita, bahkan orang soleh dalam kitab Irsyadul Ibad itu di rumahnya udah siapin bikin liang lahat Pak. Jadi latihan jamaah rahimakumullah habis tahajud masuk gitu kan ke tempat 2x1. Ngadep ke kiblat, ya Allah, rumah segede ini suatu saat bakal saya tinggal dan saya nempatin cuman seukuran ini ya Allah. Lalu apa yang saya sombongin ya Allah. Kafa bil mauti wa idho, cukuplah kematian itu nasihat buat kita. Kalau saja rahimakumullah, memang kadang saya ngurusin jenazah Pak. Jadi kadang nangis saya kalau ngurusin jenazah. Batin saya ngomong gitu, sekarang saya mandiin, tapi suatu saat saya dimandiin. Betul? Saat ini saya ngafanin ya Allah, suatu saat saya dikafanin ya Allah. Saat ini saya disolatin, suatu saat saya disolatin ya Allah. Suatu saat ini saya mengantar jenazah, dimakamkan, dikubur ya Allah, suatu saat saya pun sama ya Allah. Nangis Pak, itu nasihat itu buat kita. Ketika habis mengantar jenazah, takziah harus ada perubahan. Itu mah kadang-kala biasa aja Pak, nggak ngaruh. Bahkan kadang-kala mohon maaf nggak ada adab, masuk ke makbarah, ke kuburan Pak, Allahu Akbar, duduk itu di batu nisan itu kan. Orang ngopi di atas hadirin, iya kan? Orang rokok, masya Allah. Itu kalau mau ngomong coy, sopan coy. Ya. Ini di bawah pun masya Allah. Ya Allah, kalau orang soleh Pak dapat nikmat kubur. Kalau orang dia punya salah, punya dosa, belum tobat sama Allah, dia nangis. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak ya Allah pulangkan aku sesaat aja ke dunia ya Allah. Pengen balik ke rumah ya Allah, pengen ketemu sama istri, pengen lihat anak-anak, pengen lihat rumah, kendaraan, harta benda saya ya Allah. Seandainya udah 40 hari suami udah enggak ada, lalu 40 hari Bu, malam-malam jam 12 ketuk pintu. Suaranya enggak aneh, enggak samar. Ini pasti suara suami saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jam 12 malam. Suara suaminya yang 40 hari meninggal dunia. Ibu jujur, pintu rumah ibu mau dibuka apa mau diganjel? Allahu Akbar jamaah rahimakumullah. Orang dihormatin karena ada jasad, ada ruh. Bisa disebut manusia karena jasadnya masih ada ruh. Ada jasad nggak ada ruh namanya mayat. Ada ruh nggak ada jasad namanya. Halo? Mohon maaf nggak ada pocong Pak. Kadang kita takut sama memedih hadirin. Nggak ada orang mati kena memedih sama gondoruo, nggak ada. Hilangin Pak mitos-mitos yang kadang-kala tidak ada dasar. Kadang-kala kita masih percaya hadirin sama mitos zaman dulu. Jangan keluyuran gitu kan, malam-malam ntar ketemu sama kuntilanak. Jamaah rahimakumullah, kalau memang malam itu ada perlu, pengen silaturahim mau ngaji, nggak ada masalah, ngaji. Jamaah rahimakumullah, walaupun ada keterangan hadis, betul itu. Kalau maghrib tolong pintu ditutupin. Bahkan kalau malam yang namanya ada gelas, mohon maaf jangan melongo tuh air. Tutupin tuh gelasnya. Makanan tutupin tuh makanannya. Termasuk jendela, termasuk pintu tutupin. Karena apa? Kalau malam itu rawan binatang. Halo Pak? Bapak kenapa melototin saya Pak? Jamaah rahimakumullah. Jadi yang namanya manusia meninggal itu karena ajal, nggak ada kaitannya dengan tadi mitos tadi. Jadi jangan percaya lagi ya Bu ya, kalau ada mohon maaf mitos-mitos yang nggak boleh foto bertiga. Entar di tengahnya itu dari mana hadisnya Pak?
Hati-hati jamaah rahimakumullah. Kalau ada foto itu langsung jatuh katanya dari tembok. Mitosnya negatif. Tidur giginya tanggal, ada yang putus. Katanya ada saudara yang meninggal. Emang udah oge hadirin. Ada lagi mimpi jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar. Mimpi dikejar-kejar ular hadirin. Katanya bakal dapat. Yang ngimpi 90 tahun hadirin. 3 kali berturut-turut mimpi dikejar ular. Jodoh saya siapa? Jadi jamaah rahimakumullah, tepis yang namanya mimpi-mimpi yang tidak ada dasar. Boleh kita mimpi cerita yang bagus, kalau mimpinya bagus boleh ceritain. Ngimpi Pak naik pesawat ibadah haji umroh. Ya Allah, sama Pak Haji Hamim. Amin. Ini saya doain yang hadir semua pada bisa haji semua, amin. Pada bisa umroh semua, amin. Orang haji, orang umroh mohon maaf nggak harus banyak duit Pak. Ini ada cerita. Ada nenek-nenek mau sholat subuh Pak, nyebrang jalan. Ada mobil lewat buru-buru, mobil nggak nenggor Pak, klakson doang, ping, kaget nenek-nenek, jatuh Pak. Berhenti tuh mobil tadi Pak, ngelihat nenek-nenek jatuh. Jatuhnya nggak kencang sih, cuman karena kaget. Turun orang kaya tadi, ya Allah nek, mohon maaf ya nek, nenek mau kemana? Mau ke masjid katanya. Iya kaget nak mobil situ, ya Allah maafin saya nek, saya punya salah sama nenek, mohon maaf nek. Kalau memang boleh, saya pengen nanya sama nenek. Nenek sebenarnya kalau saya mau ngasih hadiah sama nenek, nenek pengen apa nek? Pengen umroh. Itu nenek subhanallah langsung diminta KTP-nya. Sebulan kemudian bisa umroh karena kaget klakson mobil hadirin. Makanya besok jalan ke jalan raya, nyari ada klakson mobil bunyi enggak, pura-pura pingsan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya kehidupan ini semuanya misteri. Makanya kita umat Nabi Muhammad jaga-jaga, ayo fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Di 10 akhir Ramadan cari malam Lailatul Qadar, insyaallah Allah akan berikan orang-orang yang dipilih oleh Allah. 3 makna daripada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan waktunya sampai ini, insyaallah sampai jam 12. Siap nggak Pak? Siap sampai jam 12? Siap sampai jam 12? Saya nggak siap. Al-Qadar maknanya adalah kemuliaan. Yang kedua, Al-Qadar adalah ketetapan. Maka orang yang di 10 akhir Ramadan usahakan i'tikaf di masjid, lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang baik-baik. Maka permohonan tadi akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada cerita hidupnya menjadi takdir yang baik yang akan diberikan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna Al-Qadar. Al-Qadar juga maknanya adalah sempit, menyempit ya, karena saking banyaknya para malaikat Allah sehingga bumi ini sempit dipenuhi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas hadirin jamaah rahimakumullah, ada suatu riwayat bahwa ada malaikat namanya di tempat Hadratul Qudsi. Itu malaikat Allah yang jumlahnya ribuan jutaan para malaikat izin sama Allah, ya Allah izin aku selama di bulan Ramadan aku ingin turun, ingin hadir bersama-sama beribadah dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para malaikat tadi kumpul dengan orang-orang yang menghidupkan Ramadan, sehingga pantas orang yang berdoa di bulan Ramadan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena bersamaan dengan doanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.